Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila angal sahmu dawil kurba. Sahmu dawil kurba yaitu bagian untuk kekerabatan. Artinya apa? Kepada mereka yang keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu mereka mendapatkan bagian ghanimah. Setelah kemarin orang yang bertempur, ya, orang yang bertempur kemarin orang bertempur dibagi dua. Yang apa? Yang menggunakan kendaraan dan yang mereka berjalan. Sekarang masuk kepada dawil kurba, yaitu bagian untuk kerabat. Kerabat di sini yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Wa huwa al-mu'tamad fi madhhab Syafi'i. Wa huwa al-mu'tamad fi madhhab Syafi'i. Ini merupakan pendapat yang mu'tamad dari pendapat madhab Imam Syafi'i. Jadi dalam pendapat madhab yang lain tidak mendapatkan. Cuman dalam madhab Syafi'i al-mu'tamad mendapatkan. Madhab yang lain tidak. Nah, madhab Syafi'i juga ada yang mengatakan tidak mendapatkan seperti madhab yang lain. Cuman mu'tamadnya mereka mendapatkan. Itu. Wa minal ulama, ya, dan dari kelompok para ulama mayyakulu, dia yang berkata berpendapat hum Banu Hashim faqat, ya, yaitu kelompok Bani Hashim. Ini kembali kepada mazhab siapa sih? Imam Malik. Imam Malik yang diharamkan untuk menerima apa ini ghanimah siapa? Keturunan Rasulullah. Tapi keturunan Rasulullah di sini Bani Hashim. Bani Muttalib enggak. Imam Syafi'i enggak. Bani Hashim, Bani Muttalib. Gitu. Paham ya? Kemudian waqala ba'dul lidzakari mithlu hadzal unsayain, ya, lidzakari mithlu hadzal unsayain. Laki-laki itu mendapatkan dua bagian seperti dalam masalah warisan daripada seorang perempuan. Apakah mereka tadi itu mendapatkan juga kalau dia ada kemampuan finansial, kaya? Wa yu'ta al-aghniya, wa yu'ta al-aghniya min dawil kurba, ya, diberikan juga mereka kelompok orang-orang yang kaya, yang mampu, min dawil kurba, dari kelompok Bani Hashim dan Bani Muttalib. Wa min ulama'i syar'i ida ittasa'a al-mal. Tapi ini tidak mutlakon. Kalau hartanya itu mencukupi untuk dibagikan kepada kelompok yang lain nanti. Kalau hartanya itu ngepres, maka yang mendapatkan siapa? Seperti zakat, yang tidak mampu. Itu. Wa illa guddima al-ahwaj fal ahwaj. Gitu. Kalau memang hartanya itu tidak mencukupi, maka didahulukan yang lebih membutuhkan atas yang lebih membutuhkan yang lain. Ya. Bal hadza al-hukmu fi kulli asnafil khamsati. Bal hadza, bahkan ini, al-hukmu, hukum, bahkan hukum ini fi kullil asnafi al-khamsati,
di setiap bagian-bagian 5 yang mendapatkan bagian ghanimah. Kalau memang setiap bagian itu ada yang kaya, ada yang miskin, dan mencukupi untuk diratakan, meskipun yang kaya diberikan. Tapi kalau hartanya itu tidak mencukupi, maka yang mendapatkan bagian itu hanya siapa? Yang membutuhkan. Ini fakir, tapi ada yang afkor, yang lebih fakir lagi. Maka yang lebih fakir yang dibelikan. Karena apa? Mepet, sempit hartanya. Iya, sempit hartanya. Itu. Wadaiman udzakiru lakum limadza yu'ta dawil kurba minal ghanimah. Wadaiman, dan selalu udzakiru lakum, aku mengingatkan kepada kamu sekalian, limadza, kenapa, yu'ta, diberikannya siapa? Dawul kurba minal ghanimati, kerabat Nabi. Kenapa kok mereka tadi itu mendapatkan bagian ghanimah? Itu maksudnya. Yu'tauna ligurbihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kepada mereka itu liqurbihim, karena kedekatan mereka, mimbabin apa? Mimbabin nasab, ya, mimbabin nasab, karena kedekatan mereka dari sisi nasabnya, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang takwa, iya itu bab lain. Makanya kita orang ini jangan masukkan, misalnya ada tentang masalah kafa'ah misalnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Iya tahu. Inna akramakum indallah, tapi ya, diingat-ingat ya, indallah. Bukan indanas loh. Indallah. Kan gitu. Cuma kalau inti bahas masalah hukum, jangan masukkan dalam masalah itu. Kalau inna akramakum indallahi atqakum itu secara umum. Tapi ada yang melebihi lain, ada kedekatan mereka dari segi nasab. Loh, kalau misalnya ada yang nasabnya deket tapi perbuatannya tidak baik, ada yang nasabnya tidak bersambung sama Rasulullah tapi perbuatannya baik, perbandingan sudah salah. Lek bandingkan itu apple to apple, jangan apple to Samsung. Ngerti ya? Jadi kalau bandingkan itu yang sama-sama bagusnya, ojo yang satu ini jangan gitu, jangan. Podo yang ini, ada Lombok, Lumajang, misalnya ya Lombok pisang, pisang Lumajang tapi bosok. Ada pisang bukan dari Lumajang tapi seger, mana yang lebih baik? Perbandingan sudah salah. Inti bandingan gitu itu salah. Harusnya pisang yang seger dari Lumajang, pisang yang seger dari saya Lumajang. Mana yang pilih? Jelas yang Lumajang. Karena apa? Ada kelebihan yang lain. Kan kota pisang jari ini. Nah itu gitu perbandingan. Paham enggak ya? Kalau nggak ada inna akramakum indallahi atqakum, lo salah ente. Itu pun kalau main perbandingan. Kalau main secara ayatnya, jangan lupa inna akramakum atqakum. Iya gitu ya ayatnya. Iya. Ayatnya apa? Inna akramakum atqakum ya. Apa? Indallahi jane. Indah apa? Indah apa? Indah siapa? Indah siapa? Indallah. Apa artinya indallah itu? Di sisi Allah. Jadi tidak ada yang tahu hakikatnya takwa kecuali Allah. Salah ente ngomongin seperti itu. Perbandingan ente itu salah. Maka nih balik mana yang apple to apple. Ya? Itu seperti itu. Karena kedekatan mereka dari segi nasab kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hatta yatafarraghu lil giyadatain. Nah, lil giyadatain. Ya. Sehingga mereka ini yatafarraghu, mereka ini bisa fokus
mengkosongkan diri lil giadatain, lil giada itu kepemimpinan, untuk dua kepemimpinan. Kenapa orang yang dawul kurba dia itu mendapatkan bagian karena kedekatan kepada Nabi dari segi nasab, agar mereka ini bisa fokus dalam dua hal kepemimpinan yang menentukan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Apa? Al-ilmiyah, al-giyadatul ilmiyah wal giyadatul askariyah, supaya mereka tadi itu mampu fokus kepemimpinan ilmu dan kepemimpinan al-askariyah, apa? Militer, perang, gitu loh. Loh, apakah yang lain tidak bisa? Loh, ya Allah, gini loh. Itu kan ada orang yang selain keturunan tapi dia pinter juga ilmu agama. Iki orang keturunan tapi tidak pinter ilmu agama. Loh, salah perbandingan. Perbandingannya itu gini. Ini loh tuh, rungokno ini. Perbandingannya itu alim bernasabkan ke Rasulullah. Alim tidak bernasabkan kepada Rasulullah. Mana yang lebih berhak di sini? Waduh, ngamuk iki wis. Dowo. Karena apa? Ini disebutkan mereka itu supaya bisa fokus dalam masalah kedua kepemimpinan, meskipun mereka tidak berebut kepemimpinan. Kenapa saya katakan seperti ini? Kalau memang mereka ini berebut atas kepemimpinan, tidak mungkin Sayyidina Hasan itu menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Kan sudah jelas. Ya dulu itu dulu, sekarang udah wis repot. Dowo kok ndak mari-mari. Paham ini maksudnya? Gitu. Kita bukan nyepelekan doh ya, enggak. Siapa nyepelekan? Kok nyepelekan jane? Enggak. Ente mau jadi pemimpin kayak kita dukung. Kon kena ahlan wa sahlan. Gitu loh. Gitu. Nah, di sini cuma pas bahas tentang masalah kenapa yang berketurunan Rasulullah mereka mendapatkan bagian ghanimah, gitu loh. Karena mereka satu, kedekatan mereka kepada baginda Rasul, dan yang kedua agar mereka ini mampu fokus dalam dua kepemimpinan, kepemimpinan tentang masalah keilmuan dan kepemimpinan tentang masalah pertahanan, gitu loh. Paham enggak? Itu makanya kalau jadi keturunan Rasulullah jangan malu-maluin. Harus, karena apa? Karena umat ini ada di ente nanti. Ada di kamu keturunan Rasulullah. Gitu loh. Mau enggak mau. Sampai loh Pak saiki ya. Wis tak perlu nyebut wong, insyaallah kon weru. Ojo maning di bidang agama. Di bidang musik kae lek ono sing nyemplung di musik, nasallahu salaman afiyah, dari keluarga Rasulullah gitu ya. Sampai saiki ndak ada yang bisa niru kok. Weru kan kon? Weru lah. Inisial AAB. Ya ojo sebutno ndak enak aku. Paham ini ya? Gitu, mau ndak mau. Nah, kalau memang tidak ada yang menjadi layak untuk dari segi keilmuan, dari fadhol yang lainnya, ini bukan bahas masalah kelayakan atau enggak, ini bahas kenapa mereka itu mendapatkan bagian ghanimah kalau ghanimahnya itu memang ada. Kadang-kadang tukaran ngotot sampai entek ghanimahnya ndak ono. Ya tuas ngotot, tapi ini ilmu. Andai ada ya seperti itu aturannya, gitu loh Zil. Masuk kan tersinggung Zil? Hah? Itu. Kemudian apa? Li'annana alimna anna garabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu humul fadaiyin. Nah ini tambah dowo kok bahas kira. Karena kita sudah mengetahui mereka ini adalah orang-orang yang dulunya itu memang apa? Berobat. Oh ya? Iya, tidak.
Tapi berobat loh. Karena mereka ini memang terkenalnya itu orang yang berani mengorbankan sesuatu. Misalnya apa? Mithl Hamzah wa Ali wa Ubaidah. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali, Sayyidina Ubaidah. Ubaidah gitu. Ubaidah bin Jarrah ya. Berarti keturunan juga deh ya. Iya. Itu serepot ngamuk maneng. Sudah, inti kalau mau bahas ilmu ayo, tapi kalau engkel-engkelan, dua berak, pokoknya habaib nggak nyambung ya wis, sekarang nggak apa-apa, sekarang wis, enake wis. Aku celuken ndak sopo, Umar ndak apa-apa, atau Gus Umar, iya, ndak apa-apa, ada urusan. Karena kadang-kadang kita orang ini kabur masalah ini. Sebetulnya bukan kabur sih jelas, cuma ada kelompok yang memang akan mengkaburkan masalah ini. Ya karena kesalahan, ya semuanya kesalahan itu ada, semuanya. Mau jadi menungso, ada manusia yang tidak salah. Sopo Nabi SAW itu, semuanya itu kan khotoun. Sudah manusia ini katanya nasnya Nabi sering berbuat kesalahan. Ojo diputus, wa khairu khotoin at-tawwabun. Yang sebaik-baik orang yang suka berbuat kesalahan itu mereka yang bertobat, mereka yang kembali, mereka yang mempelajari apa kesalahannya tadi itu. Itu. Wis tuh ya. Tahu? Ngerti ya maksudnya ya? Baik. Wa fi ghazwati Badrin. Ya, wa fi ghazwati Badrin. Lamma talaba al-mubarazata thalathatum min asy-syuj'ani Quraisy wa hum Utsbah bin Rabi'ah wal Walid bin Utsbah wa Syaibah bin Rabi'ah fa kharaja lahum thalathatum min al-ansar Abdullah bin Rawaha wa Mu'ad wa Auf bin Al-Harith ya kharaju wa hum mudajjijuna bisilah. Oh tang teng mudajjijuna tang teng tahu ya. Jadi mereka sama-sama bawa pedang tang. Apa gue bahasa Indonesia? Apa bahasa Indonesia? Tidak tahu suka ngono ya. Dalam perang Badar, wa fi ghazwati Badrin, ya. Lamma talaba al-mubarazata thalathatu min asy-syuja'ani Quraisy. Ketika 3 dari mubarazah itu berhadapan-hadapan langsung. Dari 3 siapa? Syuja'an, 3 pemberani, yaitu dari kelompok Quraisy. Siapa? Utsbah bin Rabi'ah, 1. Kemudian siapa di sini? Wal Walid bin Utsbah, saudaranya ini. Dan Syaibah bin Rabi'ah. Itu. Mereka ini dari kelompok ketika perang Badar. Dari kelompok siapa? Dari kelompok musuh Islam. 3 orang ini ngajak duel sebelum terjadinya perang secara berkelompok. Untuk sebelum perang ini duel. Karena apa? Gini, kalau perang itu sebelum duel sudah kalah, maka mentalnya pasukan yang lain itu akan jatuh. Makanya diajak. Yang ngajak itu tidak tanggung-tanggung. Orang yang memang terbiasa untuk duel, untuk berperang, gitu. Ada 3 di sini. Ya, Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Utbah, wa Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian apa? Fa kharaja lahum thalathatu min ansar. Maka keluar dari kelompok Ansor 3 orang. Siapa itu? Abdullah bin Rawahah. Yang pertama Abdullah bin Rawahah. Kemudian Sayyidina Mu'ad. Kemudian Auf bin Al-Harith. Itu. Kemudian mereka apa? Saling berhadapan-hadapan. Wa kharaju wa hum mudajjijuna bisilah. Mereka tadi itu saling bertempur sengit dengan senjata, ya, jadi pertempuran sengit. Falamma
Falamma, maka ketika wajahuhum lam ya'rifhum rijalu Quraisy. Ketika berhadapan-hadapan, orang Quraisy ini tidak mengenal 3 orang ini. Gitulah. Jadi ketika akan berperang kan diminta mana yang akan maju. Kalau tidak salah ini bukan ini, Sayyidina Ali nanti ya terakhirnya. Nah, ada kan ya. Jadi gini, ini mu'allif, pengarang syarah ini akan menjelaskan bahwasannya siapa mereka kok dikatakan pemimpin dalam masalah pertempuran. Kenapa? Gini, ketika terjadinya perang Badar, 3 kelompok orang kafir ngajak duel. Keluar 3 orang Ansor untuk ngadepi 3 orang kafir Quraisy ini. Siapa 3 orang Ansor ini? Sayyidina Mu'ad, kemudian Sayyidina Abdullah bin Rawahah, kemudian Sayyidina Auf bin Harith. Sudah siap dengan pedangnya. Pedang sudah dekat sudah. Tapi mereka apa? Falamma wajahuhum lam ya'rifhum rijalun Quraisy. Orang Quraisy tidak ada tahu sama mereka. Siapa mereka ini? Sehingga apa? Faqalu lahum. Orang kafir Quraisy mengatakan kepada 3 utusan orang muslim ini, ya, orang kafir Quraisy, 3 orang ini yang maju, dia keluar 3 orang Ansor, ketika pedang sudah siap untuk bertanding, itu mereka mengatakan apa? Orang kafirnya mengatakan apa? Man antum? Kamu ini siapa? Gitulah. Man antum? Qalu nafarum minal Aus wal Khazraj. Kami ini adalah salah satu dari, bahasan kita orang lebih dramatisnya ya, putra terbaik Aus dan Khazraj. Artinya Aus dan Khazraj mana? Ansor. Aus dan Khazraj Ansor. Qalu, oh sombong ya, akfaun kiram wa innama nuridu bani umumatina. Ya. Orang Quraisy mengatakan apa? Akfaun kiram. Kalian terhormat. Ya, kalian terhormat. Cuma wa innama nuridu, hanya kami menginginkan, katanya orang kafir, bani umumatina, dari kelompok kerabat kami sendiri. Berarti siapa? Bukan. Dari apa? Sahabat siapa? Muhajir. Karena kan perang Badar. Perang Badar kan Nabi sudah berada di Madinah. Berarti di kelompoknya Nabi ada 2 kelompok. Ada kelompok Muhajir, ada kelompok Ansor. Mereka orang kafir dari Mekah. Kelompok siapa? Bukan ini ya, bukan ya. Maksudnya kelompok Muhajir, ya bukan Muhajir, untuk kafir. Ngerti maksudnya? Iya wes, kamu kan Aus dan Khazraj, kami tahu kamu orang terhormat, tapi kami tidak mau duel sama kamu. Kami minta dari kelompok kerabat kami sendiri. Maksudnya apa? Kami yang kita minta orang-orang dari Muhajir, orang Mekah. Itu gampangannya. Paham ya? Maka ketika itu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Gum ya Hamzah." 1. Gum ya Hamzah. 1. Gum ya Ali. 2. Sayyidina Ali. Hamzah maju. Sayyidina Ali maju. Ubaidah. Ayo Ubaidah maju juga. Nah, mereka ini semuanya apa? Dari siapa? Dari kelompok Muhajir. Makanya itu yang diminta. Timbul pertanyaan di sini. Kenapa kok Nabi sendiri? Kan ditantang. Kenapa kok Nabi sendiri? Nabi takut terluka. Lah. Bukan. Berarti kalau Nabi takut terluka, Nabi tanda kutip takut terkalahkan dengan mereka kan? Padahal tidak ada orang yang bisa mengungguli Nabi dari segala aspek.
bukan dari Nabi yang maju langsung, karena kalau Nabi yang maju langsung, ketika nanti mendapatkan kemenangan, mereka orang kafir akan mengatakan ini bukan orang biasa tapi bantuan dari atas. Andai tidak ada bantuan, tidak akan menang. Makanya Nabi tidak maju. Gitu loh. Ya kan? Adzan iqomah. Sama jadi imam. Mana yang paling afdol? Banyak pendapat. Ada yang mengatakan yang jadi imam lebih afdol. Ada yang mengatakan adzan iqomah lebih afdol. Ada yang mengatakan kalau adzan sama iqomahnya mengalahkan. Ya kan? Kalau cuma ada pendapat juga kalau adzan tok yang mengalahkan dengan imam. Ada pendapat ya? Iya. Loh kalau memang seperti itu kenapa Nabi tidak beradzan? Kalau Nabi adzan, hayya ala sholah, ayo sholat. Kalau ada yang tidak sholat meskipun tidur kena dosa. Gitu loh. Jadi justru Nabi itu tidak melaksanakan sesuatu itu bukan karena apapun, tapi karena rahmat untuk umat ini. Gitu loh. Makanya Sayyidina Khalid bin Walid itu kan paling nyesel ketika beliau meninggal. Kenapa aku meninggalnya? Ada kalimat kan, aku berperang gini, ada syairnya itu kan. Aku berperang gini, tapi ketika aku meninggalnya seperti onta yang tua. Sayyidina Khalid bin Walid tidak pernah kalah kalau perang. Zaman dahulunya dan zaman ketika masuk Islam. Tapi ketika meninggalnya di mana? Sakit tempat tidur. Kenapa? Rahmatan untuk Sayyidina Khalid dan untuk kita umat. Karena kalau sampai Sayyidina Khalid terbunuh di medan pertempuran, Nabi sudah menjuluki Sayyidina Khalid itu sebagai Saifullah. Gitu loh. Sebagai Saifullah. Kalau sampai Sayyidina Khalid terbunuh, maka orang akan mengatakan pedangnya Allah telah patah. Itu buktinya terbunuh itu. Paham ya? Jangankan kepada Nabi, kepada para sahabat saja ada kok sesuatu yang dohirnya seolah-olah gini tapi enggak, justru maju akhirnya 3 orang tadi itu ya. Qaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Qaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gorobatahu lil fida'i wa tadhiyah. Qaddama, maka ketika itu Nabi mendahulukan, Rasul mendahulukan gorobatahu, kerabatnya. Sayyidina Hamzah paman, Sayyidina Ali misanan tapi seperti anak. Misanan tapi seperti anak. Kenapa? Tinggal sama Nabi. Dan akhirnya memang sungguhan kan jadi menantunya Rasul. Untuk apa? Lil fida wa tadhiyah. Untuk mengorbankan diri. Atas dasar itu ini loh dalilnya. Kenapa kok yang kekerabatan Nabi itu untuk 2 kepemimpinan. Kepemimpinan tentang masalah keilmuan dan kepemimpinan tentang masalah pertempuran, pertahanan. Kenapa? Yaitu waktu perang Badar. Ketika orang kafir meminta orang muslim untuk maju, keluar Ansor, mereka mengatakan kami tidak tahu kamu. Maka langsung Nabi yang merintahkan 3 orang sahabat, 2 kerabatnya Nabi. Berarti porsinya kerabatnya Nabi lebih banyak daripada yang lainnya. Gitu loh. Walam yakhtar, dan Nabi tidak memilih ghairahum selain mereka. Nabi tidak memilih selain mereka. Itu. Fataqabala al-fariqan. Maka 2 kelompok ini, 2 kelompok yang kecil ya, 3 ini, mereka ini taqabala, saling berhadapan. Ya, Sayyidina Hamzah maning. Sayyidina Hamzah ini kan terbunuhnya
Ya, ojo ngomong takdir Allah ya kabeh ae. Kalau takdir jelas lah. Ditekung kan? Maksudnya ditekung ini. Dia boleh bahasa Indonesia ya. Diliciki. Ya, diliciki. Enggak ditekung ini. Lek bahasa iku ini kan ditekong. Makanya ya nasallahu alaihi ya, semoga selamat semuanya. Yang namanya pendekar itu ketika berhadapan itu bukan satu ndak bawa senjata. Satu bawa senjata. Atau nyari kelemahannya. Sayyidina Ali terbunuhnya apa? Ketika apa? Akan wudu. Ketika bada-bada dada. Sayyidina Hamzah. Itu kan Wahsy yang dianu. Wahsy itu nyari kesempatan untuk melepaskan tombak itu. Perintahnya Hindun. Itu adikmu. Hindun bin Utsbah. Akhirnya Islam lah. Islam. Ya Wahsy juga kan nanti yang bunuh Musailamah. Musailamah al-Kadzdzab. Zamannya siapa? Sayyidina Abu Bakar. Yang bunuh siapa? Wahsy, Nabi Islam. Tapi ketika terbunuhnya itu bukan karena itu, anak kan sering cerita sama ente. Itu disebutkan di sirah itu. Kenapa Sayyidina Hamzah itu kalau perang gunakan bulunya angsa. Bulunya angsa taruh depan sini. Jadi bukan, enggak, bulunya angsa taruh depan. Dan bila di depan gini. Kenapa? Supaya mereka tahu. Iki lawan kafir, aku Hamzah. Lek kok golek aku iki tondoe. Nah, buru angsa. Wis kurang nekat ya opo? Sudah, akhirnya apa? Faqatala Hamzah itu Syaibah. Sayyidina Hamzah mampu untuk membunuh Syaibah. Wa qatala Aliun Al-Walidah. Ya, Al-Walid yang bunuh siapa? Sayyidina Ali. Kemudian apa? Waqtalafat dorbatani baina Utsbah bin Rabi'ah wa baina Ubaidah bin Harith bin Al-Muttalib. Tapi ada pembahasan di sini. Ya. Terjadi apa? Ikhtalafat dorbatan, saling apa ini menebaskan pedang antara Utsbah bin Rabi'ah dan Ubaidah bin Al-Harith bin Muttalib. Bin Muttalib dibahas di sini. Bukan Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib. Jadi wa innama huwa ibnul Muttalib. Ya wis gitu maksudnya. Sampai mereka belum ini. Itu. Ketika mereka tadi itu wa kullu wahidin darabal akhara. Setiap satu dari mereka tadi ini membunuh dengan yang lainnya. Wa aqara, bu aqara ya apa? Menebas lah, kena gitu ya. Faja'a Aliun wa Hamzah wa qatala Utsbah wa hamala Ubaidah radhiyallahu anhum wa huwa maqtu' rijli. Maqtu' rijli. Datang saya karena tidak selesai kesuwen wis. Datangi, deret. Sayyidina Ali maju, Sayyidina Hamzah maju, tek mari, des mari. Nah, sahabat-sahabat tadi, Ubaidah bin Al-Harith diangkat sama Sayyidina Hamzah, sama Sayyidina Ali dari medan pertempuran tadi itu dalam keadaan terpotong salah satu kaki. Bayang ini. Terpotong salah satu kaki. Faqala di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mengatakan ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasul, alastu haqqa min Abi Thalib hina qala wa nuslimu hatta nusarra'a haulahu wa nadhala an abnaina wal halaili. Ya. Ketika itu beliau mengatakan gini, ya Rasul, alastu ahaqqa min Abi Thalib, bukankah aku lebih berhak
membenarkan kalimat Abu Thalib ketika berkata wa nuslimuhu hatta nusra'a haulahu. Kami lindungi dia hingga kami bergelimpangan di sekelilingnya, haulahu. Wa nadhala, dan kami merelakan an abnaina, dari anak-anak kami, wal halaili, dan istri kami untuk membelahnya. Jadi gini maksudnya, Ubaidah ini menegaskan bahwasannya keluarga Nabi ini adalah orang yang benar-benar akan melindungi mereka, sehingga kami siap berkorban apapun untuk membela keluarganya Nabi. Karena apa? Karena keluarganya Nabi ini berhak, dan mereka yang akan melindungi kami. Kesetiaan mereka untuk melindungi kami tidak pernah diragukan sama sekali. Meskipun kami maju bergelimpangan, jangankan kami, anak kami, istri kami, meskipun mati, tidak ada masalah. Ketika sahabat siapa? Ubaidah bin Al-Harith ini dibawa dari duel tadi itu dengan terpotong salah satu kaki, ya. Salah satu kaki loh. Iki siwilen, sikil siwilen ndak jamaah kok. Iya. Apa okon infeksi? Oh, no sahabat itu. Sahabat itu gitu, ndak dowo wis. Ndak pikir panjang kesuwen. Ndak mati saiki besok ya mati gitu loh. Ndak mati sekarang besok ya mati. Siapa itu belakang itu? Lihat sini Zil. Siapa itu? Sahil. Wa tufiya Ubaidah bisafra. Ndak ada Safra ini mana ndak tahu, wallahu a'lam sudah. Sampai ketika itu Sayyidina Ubaidah ini wafat di Safra. Wadi bainal haramain. Yaitu lembah antara Mekah Madinah. Itu salah satu janji kenapa keluarga Nabi kok mendapatkan bagian ghanimah. Kejadiannya apa? Dalil yang pertama ketika perang Badar. Paham ya? Ketika perang Badar. Sampai Ubaidah bin Al-Harith, beliau sendiri yang mengatakan ketika itu. Bukankah kami berhak untuk mengatakan apa yang dikatakan kakek kami? Bahwasanya kami berhak untuk membela keluarga karena mereka orang-orang yang akan bela kami. Sehingga kesetiaan mereka tidak perlu diragukan. Kami siap mati, anak kami siap mati, istri kami siap mati demi mereka. Iya. Wa fi ghazwat Khandaq. Nah, ketika perang Khandaq, ya kan? Khandaq tidak perang ya. Cuma memang dibahasakan perang. Khandaq itu tidak jadi perang. Khandaq itu terhalangi mereka. Orang kafir tidak bisa masuk ke Madinah. Memang gitu. Memang apa ya? Apa lagi jenenge saiki sing Israel ngentekno Palestina begini? Hah? Genosida. Genosida itu kan menghancurkan semuanya. Ndak lakinya, ndak perempuannya, ndak tuanya, ndak anaknya, ndak bayinya, semuanya dihabiskan. Nah, mereka ini sering seperti itu. Dalam perang Uhud itu kan kejadian 2 tahun, 2 tahun plus tahun, insya Allah 2 tahun ya. Setelah apa? Perang Badar kan, mereka sumpah akan menghabisi orang Muslim. Tapi mereka curang. Mereka itu mau datang ke Madinah untuk menghancurkan semuanya Madinah. Kalimat tadi itu paham ya? Kalau dia sampai masuk ke kota Madinah, maka yang dibunuh itu bukan cuma orang yang berhak perang. Yang perempuannya, yang anak kecilnya, yang orang tuanya, orang-orang yang tidak boleh untuk dibunuh sama mereka. Jadi kalimat genosida itu mulai zaman dulu sudah.
Lek Islam enggak. Islam ini bahkan Nabi itu kalau akan bertempur ngingetkan. Hati-hati loh ya, anak kecil. Hati-hati orang tua. Hati-hati perempuan. Bahkan jangan dibakar itu pepohonan. Nanti ada satu kejadian perang Nabi membakar pohon. Kenapa kok membakar pohon Nabi padahal biasanya melarang? Itu tidak semua dari pohon yang dibakar Nabi, itu siasatnya Nabi untuk menunjukkan bahwasanya jumlah umat Islam ini banyak, padahal mereka tidak banyak. Begitulah. Ngerti maksudnya? Dalam perang Khandaq, lama iktahamal Khandaq, ketika sudah berkecamuk akan terjadinya Khandaq. Amr bin Abdi Wud ya, Amr bin Wud. Iya, biasanya kita nyebut Amr bin Wud, enggak. Amr bin Abdi Wud. Itu. Amr bin Abdi Wud. Wa huwa minasyaja'an. Ya, dia pemberani versi kafir. Versi kafir. Wa yu'addu bi alfin, bayangno ini. Wa yu'addu bi alfin. Ini siapa namanya? Amr bin Wud ini bandingannya kalau mau duel bukan 1 lawan 10, 1 lawan 1000. Amr bin Wud ini. Yo apa mas? Jadi 1 ngelawan 1000 orang. Itu perbandingannya Amr bin Wud. Bukan Amr bin Wud, Amr bin Abi Wud. Amr bin Abdi Wud. Bin Abdi Wud. Iya. Akhirnya kita ngadepi kan ini kan. Lama iktahamal Khandaq. Ketika Khandaq itu sudah berkecamuk akan perang, nada. Dia memanggil dengan suaranya. Kurang ajar. Ya Muhammad, nyeluk Nabi. Hal mim mubarizin. Hal mim mubarizin. Apakah ada yang akan duel? Hal mim mubarizin. Apakah ada yang duel? Sayyidina Ali tidak omes. Sayyidina Ali itu bukan tidak omesnya karena apa? Karena Nabi digitukan. Berdiri. Yang pertama, duduk Ali. Duduk. Siapa yang mau duel sama mana? Tunjukkan. Berdiri. Duduk Ali. Duduk. Berdiri. Kau berdiri. Berdiri sana. Ngerti ini? Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Sampai ketiga kali Sayyidina Ali. Maju Sayyidina Ali. Maju. Lek kita orang ini sik golek keramat dhisik baru maju. Lek Sayyidina Ali ndak. Maju dhisik baru mendapatkan perlindungan. Oh bukti nih, ketika Sayyidina Ali sudah berdiri mau maju, baru Rasulullah itu memberikan imamahnya dan memberikan pedangnya. Lek kita orang kan enggak kan? Rasul, aku misali, lek sahabat model kita orang ini paling ada perang ini. Rasul, imam ono dhisik, taksil dhisik pedangi. Bismillah wis, aku pasti menang. Kayak gitu. Lek Sayyidina Ali enggak. Artinya apa? Kalau ketika itu Rasulullah tidak memberikan imamah, tidak memberikan pedang, tetap akan maju. Itu. Ya. Fa yujibuhu al-Imam Ali radhiyallahu taala anhu. Aku. Saya ngadepi. Oh, nolek. Yang pertama itu. Wa yundadi thaniyan. Manggil yang kedua kalinya. Hal mim mubaris. Apakah ada yang mau berduel? Wala ahadun yujibu ilal imam Ali. Oh, itu repot mana kok diwarasi iya. Gara-gara ngomong ini. Ayo, kenapa Sayyidina Umar dulu kok tidak maju juga? Wong sing ngomong ngono iku ya, orang yang ngomong gitu itu ya. Ana yakin, jangankan berdiri, paling ada perang layu dhisik. Nih ya, dibuktikan sama Allah. Kadang-kadang ana musuh sing ndak ketok usedi, apa zamane corona pian. Wedi kabeh ngono. Padahal ndak ketok lho musuhne. Sapa musuhne ndak ketok, wis wedi. Semua itu hikmah. Semua punya hikmah. Makanya sahabat itu, maaf, bukan dari kelompok kita. Lek kelompok kita yang kelengkelan, kono kamu gede maju lagi.
Ojo iki kuru seakan. Ndak. Wis tak mikir ngono. Mana yang duluan sudah? Lah kita kan ndak. Gimana? Enggak. Iki mari zuat kan? Ayo maju wis. Iki seakan durung zuat. Kan ngono Mas. Ndak. Ayo maju Zil. Paling gede awake. Misale aku terus katanya. Aku terus. Wa fi tsalitsi marratin qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gum ilaih. Baru yang ketiga kali Rasulullah menyatakan gum ilaih. Maju wahai Sayyidina Ali, hadapi dia. Nah, baru kan? Baru wada'a lahu. Nabi doakan Sayyidina Ali. Wada'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul doakan. Bedanya sama kita orang nunggu keramat dhisik baru maju. Lek mereka ndak. Justru kemuliaan mereka ambilkan dari harokah. Itu bedanya kita sama mereka. Wis dorok apa yo? Ndak mikir lah. Pasti diberkahi sama Allah, ndak ada masalah. Anak-anak berikan contoh yang paling gampang di antara yang soleh. Yang mereka tadi itu sudah biasa bangun malam. Tiap malamnya. Ketika beliau dalam keadaan sakit seperti itu, tetap berdiri kok untuk sholat. Jadi mereka itu tidak mencari bantuan dengan mundur, enggak. Justru mencari bantuan dengan harokah, dengan gerakan. Ini buktinya juga. Ini kalimat datang wada'alahu Rasulullah SAW dan Nabi mendoa dan Rasul mendoakan Sayyidina Ali untuk doa kemenangan. Setelah apa? Setelah satu kali Sayyidina Ali berdiri, dua kali berdiri lagi, ketiga kali Nabi mengatakan gum ilaih. Yo tambah maju. Setelah maju, sini diberikan kemuliaan dulu. Nah itu beda nih. Kita orang akan pikir, subhanallah, lek urusan dunia ndak. Investasi ono apa misalnya? Bismillah wis, yakin nana. Loh, kenapa kok ndak misalnya aku ki loro rek. Panas taya opo? Ndak wis bismillah. Ayo teko pengajian aku. Ana yakin dengan keberkahan pengajian sakit ana akan hilang. Itu jarang sama kita. Dua no dhisik baru maju. Beda sama prinsipnya sahabat. Sahabat maju dulu baru kemuliaan. Nah, kita orang enggak golek kemuliaan dhisik baru maju. Iya. Wal ghayati musiratun wa tawilatun wa ma'rufatun ya wis. Ghodiyah ini musirah itu memberikan apa ya? Kejadian dramatis lah. Musirah memberikan athar, memberikan panjang, ma'rufah. Laqad ta'khudhu 'alaina katsiran min al-waqti. Kalau tak jelasno dawa. Wis pokoke akhirnya kan menang. Kan menang itu Sayyidina Ali kan gitu kan dengan menggunakan pedangnya itu. Tiga lagu dangdut. Iya. Nama pedangnya Rasulullah hebat itu dangdut. Ono nih bareng. Weru kan. Iya. Iku sing sebutno jenengku iku namaku Zulfikar. Zulfikar itu jenenge wong. Zulfikar itu jenenge pedange Nabi. Ya. Oh, enggak masalah makal ente. Ya. Ente tahu enggak di mana itu? Di tempat kejadian Uhud ya. Ketika Rasulullah itu kan terluka. Gigi gerahnya kan pecah. Itu sampai apa itu? Topi baja itu mancep ke pipi mulia Rasulullah. Keluar darah. Sayyidina Umar yang mencabut langsung dengan giginya. Kemudian yang kotoran darah tadi itu tidak diambilkan, tidak dilap, dijilat sama beliau. Jadi darahnya Rasulullah oleh Sayyidina Umar. Dibawakan ke atas gunung. Anak pernah naik ke atas gunung tadi itu. Itu jangankan bawa orang, kita orang sendirian aja sulit. Wis, setelah itu apa? Nyali air tidak ada. Itu ada tempat airnya muter. Dari kayak lembah gitu muter. Itu Sayyidina Ali ngambil sedikit, dibawa ke Rasulullah, balik lagi, ngambil air, dibawa ke Rasulullah.
Itu Sayyidina Ali, sahabat kayak gitu. Ya, digendong Rasulullah. Anda bisa mikirnya, gerahami kundi, iki ya, iki yang gede. Coba kon jebak full pen tutuan. Iku loro rek. Ngines nyeng. Iki coplok. Copot. Gerahami. Pipi terkena topi baja itu. Dan Nabi masuk ke dalam lobang yang dibeton orang kafir. Itu. Wal khulasa. Maka kesimpulannya bahwasanya ya anak Imam Ali qatala Amran ojo Sayyidina Umar keliru kon. Amr bin Wud maksudnya. Amr bin Wud nggak usah untuk kitab juga. Iki lho Sayyidina Ali bunuh Sayyidina Umar, keliru moco kon. Kok iki kok diudah kan jadi maf'ul. Lek qatala Amr ndak ketemu kok. Wis ngono wis ndak ngerti. Kok takoni bahas kitab takoni apa iki alamat i'rab ndak weruh ya repot. Ini sampai ketika itu Sayyidina Ali bunuh Amr bin Abdi Wud ya. Famin ajli hadza. Famin ajli hadza. Maka karena sebab ini ja'alallahu lahum, maka Allah menjadikan untuk mereka dari keluarga Nabi SAW humusal humusi, seperlimanya dari seperlima. Nanti ada bagian seperlimanya ini dibagi 5. Di antaranya mendapatkan ini dzawil qurba. Karena apa? Karena sebab hal tersebut. Jadi pembahasan di sini ini bersumber pada 2 ini. Pembahasan malam ini. Li'annana alimna anna garabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu hum fidaiyin. Orang yang suka berkorban. Itu pembahasan. Kalau ditarik lagi ke atasnya ini hatta yatafarragu lil giyadatain, supaya mereka tidak memikirkan sesuatu. Makanya orang itu kalau ingin fokus tidak memikirkan sesuatu kecuali apa yang dia jalani. Thalibul ilmi itu juga sama seperti itu. Kalau pikirannya terpecah sama yang lain, buyar. Ono thalibul ilm kepingin zuhad, sudah akan hafal ila yaumil qiyamah. Makanya anak kepingin bib jadi pengusaha yang alim, ndak iso. Ojo ya anu. Anak kepingin jadi dokter yang ngerti ilmu agama, ndak iso. Pilihin dulu, dokter nanti ndak apa-apa berkhidmat pada Islam atau alim, berkhidmat juga sama Islam. Lek lolo ndak ono. Yo. Iya. Anak kepengin jadi pengusaha minyak karo alim. Pilih. Pengusaha minyak apa alim? Wis ngono. Ndak iso. Ini kalimat perhatikan ini. Hatta yatafarrahu. Sehingga hatta ini ghoyah, puncaknya mereka mengkosongkan diri. Orang dakwah seperti itu sama. Kalau orientasi yang dicari itu bukan islahul ummah, bukan kebaikan umat, tapi uang, tidak akan berhasil. Maka lo sampai kon di KTP-mu, nama, bulan, alamat, ada, pekerjaan, penceramah. Ngawur, penceramah kok pekerjaan? Bukan. Penceramah itu tuntutan umatnya Nabi Muhammad. Karena kalau jadi penceramah dari pekerjaan ditelok, sing ono tempelane teko, sing ndak ono tempelane ndak teko, lah iso. Makanya hati-hati ya. Anak ingatkan di sini. Jangan sampai inti sebagai thalibul ilm terpecah pikiran. Ojo. Lah beb anak harus kerja beb karena anak punya anak istri. Iya. Ketika ente mencari rezeki untuk anak istri ente, fokus di situ. Ketika taklim, ojo.
Jadi inti ketika duduk iki ojo kepikiran sapu, keset, pel-pelan atau apa, jangan. Tidak akan bisa ini. Buang dulu. Sama thalibul ilm. Ente lihatlah, semua, perhatikan ini ya, semua kerusakan yang terjadi pada santri atau santriwati, ini sebabnya. HP. Ente lihat sudah. Ente punya temen yang berhenti, dono angin, dono udan, mau leren. Teliti HP-nya. Nggak kuat. Bisa ojo. Jangan coba-coba. Kau niki ngajar ya, terus ya kalau bisnis. Anak ingin mengembangkan dakwah dan juga jualan kopi. Pilih. Tuturan kopi apa ngajar? Kepingin dua-dua nih, toyib tidak ada masalah. Tapi ketika ngajar, ojo mlebu kopi. Ketika kopi, ojo mlebu ngajar. Dan itu yang terjadi sama Habib Bakar kan? Habib Bakar Gresik. Wali min auliyaillah. Orang manfaat, ojo ngomong wali wis enggak setuju. Orang manfaat, orang yang manfaat, ya. Ketika beliau bekerja, buka dagangan, tidak jualan itu. Tidak jualan kemanfaatannya kepada orang, enggak. Ya sudah Habib, anak ambil garunya itu berkah, ditutup. Hei anakku, tahu ya, berkah bukan di sini. Berkah yang hadir majelis. Anak sekarang jualan nyari rezekinya Allah. Padahal mau dibeli loh. Like kita orang, masih kon kayak apa, pokoknya payu tetulanku. Padahal mereka ndak aziz. Itu bedakannya. Makanya hati-hati. Anak ingatkan ini semuanya. Diri anak juga pribadi. Ini penyakit. Paham enggak? Ente kalau bawa HP, bawa penyakit. Kecuali ente bisa mengendalikan. Ayo. Buktinya apa? Buktinya ngaji dulu enggak kuat, tapi scroll. Hatta sak jam 2 jam. Dan ente lihat semuanya di tempat umum, pasti mereka bawa HP. Semuanya sekarang. Apalagi santri. Ente santri semuanya pegang ini ya, jangan di telinga, di hati. Kalau ente kepingin selamat, jauhi ini. Tapi kalau ente ingin berantakan, pegang ini. Tuh. Ente lihat sudah. Dorong angin dan udan leren. Leren. Karena ini, karena itu. HP. Itu jawabannya. 1. HP. Wassalam. Ngeri hasil. Tuh, Allah wa'alam bisawab.